Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, anak-anak. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia yang pertama, yaitu tentang teks laporan percobaan. Untuk KD atau kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar, percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Ya, anak-anak, pasti kalian pernah melakukan percobaan, misalnya pada waktu anak-anak kelas 7 ya, pelajaran IPA, pernah mendeteksi atau melakukan percobaan, misalnya kandungan yang ada di dalam minuman bersoda, kandungannya apa saja ya, atau mungkin minuman saset yang sering anak-anak konsumsi, itu kandungannya apa saja. Kemudian diuji cobakan apakah benar yang dituliskan di dalam bungkus minuman itu benar adanya. Itu bisa nyatakan teks laporan percobaan itu ya. Kemudian apa tuh teks laporan percobaan itu? Teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang telah dilakukan oleh peneliti ya. Jadi kalau kita tidak melakukan percobaan, tentunya kita juga tidak akan membuat laporan percobaan. Tapi kalau kita melakukan percobaan, harus dilakukan laporan ya, sebagai bukti bahwa kita telah melakukan percobaan. Selain sebagai bukti, kita juga mengetahui apa yang ada di dalam kandungan atau hasil percobaannya ya. Kemudian teks ini biasanya digunakan oleh peneliti untuk melaporkan percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Yang sudah anak-anak lakukan yaitu praktikum ya, pelajaran IPA ya. Kemudian setelah pengertian, kita tentunya mengetahui cara membuat teks laporan percobaan itu seperti apa ya, karena nanti kalian juga harus bisa membuat teks laporan percobaan. Yang pertama yang harus anak-anak lakukan yaitu menulis struktur teks laporan percobaan ya. Strukturnya apa? Yang pertama yaitu penulis membuat kerangka dari struktur teks laporan percobaan yang berupa tujuan dari percobaan, kemudian alat dan bahan saat melakukan percobaan, dan langkah-langkah dari awal sampai akhir percobaan itu harus anak-anak tuliskan ya. Itu dari struktur. Kemudian yang kedua, mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks atau sebuah teks laporan percobaan ya. Demikian cara membuat teks laporan percobaan. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa membaca buku paket ya, buku paket yang sudah anak-anak terima. Silakan dibaca-baca ya.
Kemudian berikutnya struktur teks laporan percobaan. Strukturnya apa saja? Yang pertama meliputi judul. Nah, kalau kita akan membuat atau membaca atau menulis, yang pertama kali yaitu judul sebagai identitas, ya. Judul teks laporan percobaan harus memperhatikan fakta yang diungkapkan, ya, faktanya, kemudian kejelasannya, hal positifnya, singkat, khas, serta mampu menampilkan kata kunci dari sebuah tulisan. Jadi untuk judul itu tidak boleh ditambah atau dikurangi, ya, objektif apa adanya, ya, dari laporan tersebut, ya. Kemudian yang kedua, struktur yang kedua yaitu pendahuluan. Pendahuluan meliputi latar belakang, kemudian rumusan masalah, dan tujuan percobaan secara lengkap. Latar belakang itu apa? Latar belakang merupakan alasan yang mendasari dilakukannya percobaan, ya. Kemudian yang kedua, rumusan masalah berupa pertanyaan yang berkaitan dengan percobaan yang dilakukan. Kemudian bentuk pertanyaannya seperti apa? Bagaimana, ya, kata kunci kata tanyanya yaitu bagaimana, harus ada kata bagaimana, ya. Tuh. Kemudian yang ketiga, rumusan masalah adalah penjabaran dari identifikasi suatu masalah, yaitu sebuah penelitian. Pertanyaan lengkap dan terperinci tentang ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi masalah. Ya, jadi rumusan masalah adalah penjabaran dari identifikasi suatu masalah, yaitu berupa pertanyaan lengkap dan terperinci. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan dilakukan percobaan, ya, oleh peneliti tentunya, ya. Tujuannya apa kita melakukan penelitian itu? Contoh misalnya kita akan melakukan percobaan bakso, yang tentunya anak-anak pasti suka, ya. Kita ketika akan memakan bakso pasti ada perasaan adakah kandungan borak di dalam bakso tersebut. Untuk mengetahuinya maka kita melakukan penelitian. Borak itu apa? Seperti apa? Kemudian kalau dimakan membahayakan tubuh atau tidak? Nah, itu perlu dilakukan penelitian. Kalau misalnya dirasa aman, ya kita pasti akan suka makan bakso. Tetapi kalau di dalam bakso tersebut kandungan borak atau yang lainnya yang membahayakan, maka kita tidak akan makan bakso setiap hari. Gitu ya, anak-anak. Lanjut berikutnya yaitu landasan teori atau kajian pustaka. Ya. Ketika kita melakukan percobaan, tentu kita sebelumnya sudah membaca buku, membaca bacaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan yang akan kita uji cobakan, ya. Nah, itu penting sekali anak-anak. Contoh misalnya seperti tadi, kita akan meneliti bakso, kandungan apa yang ada di dalam bakso, ya. Kemudian kita baca-baca di situ, misalnya ada kandungan borak,
ada kandungan gula, ada kandungan garam. Nah, borak itu seperti apa, pengawet seperti apa, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi kajian pustaka atau landasan teori ya buku-buku yang kita baca atau informasi-informasi yang pernah kita ketahui. Gitu ya. Lanjut berikutnya, metode penelitian. Pada bagian ini dipaparkan cara yang digunakan dalam melakukan percobaan. Ada alat dan bahan serta prosedur kerja yang dipaparkan secara detail ya, supaya apa yang kita lakukan dalam percobaan itu bisa dipercaya, bisa dibuktikan kebenarannya ya, dengan metode-metode yang tepat. Berikutnya, hasil dan pembahasan. Setelah kita melakukan percobaan, pasti ada hasilnya. Hasilnya seperti apa? Ya. Pada bagian ini dipaparkan hasil percobaan dan pembahasannya secara cermat dan jelas berdasarkan kajian teori. Nah, tentunya kita tidak boleh sembarangan menuliskan laporan percobaan, harus bisa dibuktikan kebenarannya ya, tidak boleh main-main, karena laporan percobaan itu akan dibaca oleh banyak orang, maka harus ada kajian teorinya ya. Lanjut anak-anak. Nah, ini sudah, kalau kita sudah menyampaikan paparan hasil, tentunya ada simpulan ya. Pada bagian ini dipaparkan hasil percobaan secara ringkas ya, untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah ya, rumusan masalah, kemudian hasilnya seperti apa. Nah, tadi sebelum simpulan ada ini ya, menuliskan hasil percobaannya. Untuk membuat simpulan itu ya harus berdasarkan rumusan masalah, berdasarkan apa yang kita lakukan ya, apa yang kita lakukan dan hasilnya seperti apa ya. Itu mengenai simpulan. Yang terakhir, daftar pustaka ya. Daftar pustaka ini penting sekali anak-anak ya, tidak boleh kita ngawur ya, sembarangan membuat percobaan ini ya, harus didasarkan teori seperti tadi. Nah, teori-teorinya itu tentunya anak-anak mengambil dari buku, bisa juga rujukan dari jurnal, dari majalah, dari internet. Nah, itu harus dituliskan dalam daftar pustaka ya. Untuk menuliskan daftar pustaka, anak-anak bisa melihat contoh-contoh daftar pustaka yang ada di dalam buku-buku ya, yang kalian miliki, tentunya buku-buku paket ya. Itu bagaimana untuk menuliskan rujukan dalam internet. Nah, ketika anak-anak ingin tahu tentang misalnya borak, borak itu apa, pasti biasanya anak-anak browsing ya di internet. Nah, ketika kita browsing membaca, ketika kita klik itu pasti ada alamat internetnya. Nah, kita kopikan, kita tempelkan di dalam daftar pustaka ya, supaya orang akan membuktikan kebenarannya itu bisa terjawab melalui daftar pustaka. Oh iya, yang dilakukan percobaan oleh si A itu benar adanya. Gitu ya untuk daftar pustaka. Berikutnya anak-anak, apa fungsi laporan percobaan itu? Yaitu sebagai informasi
ya. Informasi untuk siapa? Ya untuk semua orang. Semua orang siapa? Ya yang membaca atau yang ingin tahu tentang percobaan yang kita lakukan. Kemudian sebagai bukti bahwa kita telah melakukan percobaan, yaitu berupa laporan tertulis. Siapa saja bisa membaca susunan laporannya, bukti-buktinya, ya, bisa dibuktikan kebenarannya, bukan bohongan, ya. Kemudian dokumentasi sebagai dokumen bahwa kita pernah melakukan percobaan, ya, didokumentasikan. Kemudian sebagai pemecahan masalah, kadang kita akan bertanya-tanya, apa itu yang ada di dalam, biasanya dalam kemasan minuman saset atau mie instan yang sering anak-anak konsumsi. Nah, itu ada kandungan macam-macam. Nah, itu dengan dilakukan percobaan kita akan mengetahui. Nah, berarti permasalahan kita akan terpecahkan. Seperti tadi bakso, kandungan apa saja yang ada di dalam bakso yang kita makan, ya. Nah, kalau tidak membahayakan, maka kita sering-sering makan bakso, sering-sering makan mie, asal tidak membahayakan. Kita kadang ragu-ragu kan ketika akan makan makanan, ya. Makanan yang sehat yang seperti apa, makanan yang tidak sehat, kandungannya apa saja, itu penting bagi kalian, ya. Kemudian sebagai pertanggungjawaban, ya, perlu tidak anak-anak pertanggungjawaban? Ya sangat. Apa yang kita tuliskan, kita dokumentasikan, itu perlu dipertanggungjawabkan, ya, melalui laporan percobaan. Jadi tidak omong kosong, hanya cerita, omong tok atau omong doang, ya. Biasanya anak-anak kan seperti itu, ya. Itu ya fungsi dari laporan percobaan. Lanjut berikutnya, anak ciri teks laporan percobaan, ya. Fakta itu apa, anak? Bisa dibuktikan kebenarannya, tidak bohongan. Buktinya apa? Ya laporan. Ini loh laporan saya, bisa dibaca, bisa dibuktikan kebenarannya, ya. Objektif itu apa? Apa adanya, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Ya sudah, itu adanya, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Lanjut berikutnya, lengkap. Ya, laporan itu harus lengkap, ya. Seperti tadi strukturnya, ada judul, ada pendahuluan yang meliputi latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan, ya, dan lain sebagainya. Itu harus lengkap, ya. Anak-anak tolong dari pembelajaran ini anak-anak harus ringkas, ya. Jangan sampai anak-anak tidak mencatat. Ketika anak-anak mendengarkan pembelajaran ini, ada tugas dari Bu Lilis, dari Bu Supati untuk membuat ringkasan, ya. Selain itu, anak-anak juga melakukan presensi yang sudah kami siapkan. Nanti silahkan diisi. Kemudian untuk ringkasannya nanti anak-anak kirimkan, bisa tulisan tangan, bisa berupa atau diketik, ya. Kalau yang diketik nanti mengirimkan file
ya ke grup pembelajaran bahasa Indonesia yang sudah Bu Lili siapkan, Bu Supati siapkan ya. Silakan kirim, bisa berupa file, bisa berupa foto. Kalau yang tulis tangan kan harus difotokan ya. Jadi Bapak Ibu guru tidak mempersulit anak-anak ya, dimudahkan dengan mencatat, dengan mengetik gitu ya. Saya kira untuk pembelajaran ini cukup dulu. Besok kita lanjutkan dengan pembelajaran yang kedua, masih teks laporan percobaan ya. Untuk pembelajaran teks laporan percobaan ini nanti ada 4 penilaian ya anak-anak. Ada ulangan, ada tugas, kemudian ada nilai penilaian keterampilan ya, gitu. Saya kira itu ya anak-anak. Mungkin cukup sekian. Sehat selalu ya anak-anak, jaga kesehatan anak-anak dengan makan makanan yang sehat. Kalau bepergian keluar rumah harus dengan protokol kesehatan supaya kita tetap sehat ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.